Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Handayani, mahasiswa UNY PPG 2021 akan melaksanakan UKM PPG pada hari ini Senin 16 Juli 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, dimulailah dengan berdoa untuk melancarkan pembelajaran kita. Silakan dimulai berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini pembelajaran kita mulai tahun ajaran baru nih nak. Ya. Kalian sudah naik ke kelas 8. Mulai pembelajaran baru tetap daring pembelajaran kita kali ini karena pandemi masih cukup tinggi. Absen jangan lupa ya. Coba tulis di chatnya. Ibu sudah kasih linknya. Silakan tulis di chat absennya. Anak-anak masih ingat Pancasila? Butir-butir ingat. Udah ditanya deh. 1. Wildan, sebutkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul nggak? Betul, Bu. Betul. 1. Ketuhanan Betul, yang Bu. esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Satu lagi deh, Rehan. Sila yang keempat, Han. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti anak-anak rasa nasionalnya segini. Karena Pancasilanya hafal. Ya, dari silanya ada berapa nak Pancasila? 5, Bu. Silanya ada 5. Ya. Oke, Bu Dewi akan mulai belajar apa kita hari ini? Interaksi keruangan antar negara ASEAN. Aturan jimitnya, wajib melakukan kamera, wajib berpakaian rapi. Ketika mau bertanya silakan klik angkat tangan terlebih dahulu. Mikrofon off ketika pembelajaran, mikrofon on ketika dipersilakan guru. Pastikan koneksi internet lancar, suara jelas terdengar. Ya. Ini Bu Dewi, kita masih semangat belajar daring, ya. Bu Dewi ulang, terdengar temanmu nah ini? Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Yuk kita ulang ya. Nih. Hari ini hari bahagiaku. Anak-anak harus semangat bahagia walaupun daring. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Ya. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentu. Tahun ajaran baru, gurunya baru, tapi semangat belajarnya tetap karena kita masih daring. Ayo online bersama. Keuntungan kalian belajar daring di rumah bisa dibantu sama ayah dan ibu, ya. Meskipun kita tidak bisa bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Oke, karena pandemi masih banyak, Bu Dewi kasih ini nak video pandemi belum tentang berakhir. pandemi. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M. Makin dan banyak, mulai dari diri sendiri. Bukan hanya 3M. Yuk, sekarang nak, simak 6M. lagi 6M, senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung.
Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa Hanya mencuci 20 detik, tangan. gak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga Jaraknya jarak 2 setidaknya meter 2 meter loh. dengan orang lain. Ya, Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. karena Pastikan penularannya jarak itu aman ya. melalui percikan. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Nggak usah Wah, lagi dulu ini makan nih. bersama ya. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak Maksudnya nggak usah penting-penting amat dan berpergian, nggak darurat, mobilitas penting itu di rumah ya. aja, selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Oke. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Ya gitu ya nak ya. Intinya tetap di rumah saja, jaga kesehatannya. Bukan hanya 3M sekarang, tapi 6M. Ya, terlihat gambarnya nak, gambar Bu Dewi di sini. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN dan bendera-benderanya. Negara ASEAN ada berapa ini? Coba kita hitung ya benderanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lambangnya ASEAN. Ya, apa sih itu ASEAN nak? Kalau pakai dari apa singkatannya? Association South East Asian Nation, perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Karena letak lokasi kita terletak di Asia bagian Tenggara, ya nak ya. Ini ada di bawah Indonesia, di sana ada Indonesia, ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia. Nah, ada apa lagi coba? Siapa yang bisa nambahin Bu Dewi tadi? Negara-negara ASEAN. Siapa yang bisa? Ada 10? Ada Kamboja, Terus Laos, Thailand. Brunei, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia. Hilang Bu Dewi. Yang terakhir ada Timur Leste. Dulu bagian dari kita, tapi setelah menjadi negara sendiri, dia masuk ke dalam organisasi yang namanya ASEAN. Ya, nih sekarang Bu Dewi ada tebakan sedikit deh tentang ASEAN juga nih Mas Ina. Negara federal, mana dia? Ini terlihat nak? Terlihat gambarnya nak? Terlihat Bu. Negara federal, jajahan Inggris, ringgit. Malaysia Bu. Kuala Lumpur. Malaysia. Apa ini? Malaysia. Malaysia Negara Bu. apa ini? Malaysia Bu. Coba kita lihat. Negara apa ya? Ya, Malaysia. Ini Bu Dewi gambar apa nih nak? Ada gedung 2 kembar di Malaysia. Ya, itu Twin cukup Tower terkenal. Bu. Itu apa ini? Menara apa ini? Twin Tower. Ya, atau Petronas ya. Twin Tower di sini. Kalau di kita ini termasuk tertinggi se-Asia Tenggara gedung ini. Ya nak? Oke, sekarang Bu Dewi kesini deh. Yuk kita pretest. Sekarang kita mulai pretest. Terlihat nak di sana nak? joinmyquizzes.com webnya. Ini ada kode permainannya 350679. Oke, kita mulai ya. Karena sudah 10, kita mulai 1, 2, 3. 3, 2, 1. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan. Ini yang benar jawabannya adalah ASEAN. Semuanya benar menjawabnya.
Pertanyaan selanjutnya 3, 2, 1. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara diapit oleh 2 samudra, yaitu Asia Tenggara diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Ya, pertanyaan selanjutnya. ASEAN didahului dengan adanya deklarasi Bangkok yang diadakan di negara. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bu Dewi kasih 5 pertanyaan saja, Nak, untuk awalnya. Gambar di atas adalah bendera kebangsaan. Benar semua itu, pinter ya. Jawabannya apa nih bendera? Bendera Singapura. Oke. 5. ASEAN didirikan pada tanggal. Siapa kira-kira leaderboardnya? Muhammad Rizky Abdillah ya. Ini kita lihat peringkatnya dari 1 sampai ini. Ya, nomor 1 ada Rizky, ya, ada Dewi, Adit, kemana si Wildan? Data si Wildan urutan ke-7. Tidak apa-apa, ini masih pretest ya anak-anak ya. Nanti kita coba lagi, kita mulai masuki pembelajaran. Oke. Dan tujuan kita apa sih hari ini? Setelah pretest tadi, tujuannya terlihat ya? Oh, belum. Menjelaskan pengertian ASEAN secara benar. Ya, tujuannya menjelaskan pengertian ASEAN secara benar. Yang kedua, menganalisis pengaruh letak astronomis dan letak geografis ASEAN secara tepat, menelaah penyebaran COVID-19 di ASEAN secara jelas. Yang keempat, menganalisis interaksi antar ruang sesudah pandemi COVID dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik pada masyarakat ASEAN dengan benar. Yang kelima, membuat laporan diskusi dengan kreatif melalui PowerPoint dengan tanggung jawab. Yang keenam, menyajikan hasil diskusinya nanti melalui PowerPoint dengan tanggung jawab. Lihat yang ini, Nak. Terlihat ya, Nak. Perhatikan gambar ini. Ini gambar di mana, Nak? Gambar apa? Singapura, Bu. Singapura ya, ada ini, ada singanya. Penduduknya memakai masker. Tandanya di Singapura pun sama seperti kita, sudah terjadi pandemi. Ini gambarnya. Terlihat, Nak? Vietnam. Iya, ya betul. Vietnam, perkembangan kasus COVID-19 pada 17 Juli ini, Indonesia sudah 2.228.938 yang terdampak pandemi corona. Vietnam 18.360, Brunei hanya 26. Ya, ini kita banyak belajar ya dari negara Vietnam dan Brunei bagaimana cara menyikapinya. Yaitu ya dengan prokes yang sangat ketat. Ya, anak ya. Nah, sekarang ini lihat video sebentar Bu Dewi. Terlihat ya, Nak? Ya, kita tahu bahwa virus corona di seluruh dunia ini memang sudah memukul mundur pertumbuhan ekonomi global. Bahkan di tanah air juga seperti itu. Hingga saat ini sudah ada kurang lebih 23 hingga 24 juta kasus penyebaran wabah COVID-19 di seluruh dunia ini. Di Indonesia sendiri jumlahnya sudah berada di 155.000. Tapi kita tidak akan terlalu berfokus ke sana. Karena kita akan melihat negara ASEAN yang mana yang sebenarnya tertangguh untuk menghadapi resesi. Karena ada satu negara nih, yang kalau kita tahu di negara di Asia Tenggara, ada satu negara yang ternyata hingga saat ini bahkan pertumbuhan ekonominya secara year on year belum berada pada level minus atau level kontraksi. Negara manakah itu? Mari kita bahas langsung saja di negara ASEAN yang tertangguh menghadapi resesi. Ada 6 negara yang sudah kita pilih di sini, ada Malaysia dan Filipina. Ini adalah slide pertama kami yang kami pilih negaranya dan juga kemudian data-data ekonominya terkait dengan angka pertumbuhan GDP, pengangguran, inflasi, manufaktur, dan juga stimulus berapa banyak yang sudah diberikan oleh negara tersebut, kemudian untuk menyelamatkan ekonominya. Nah, angka-angka ini dan juga data-data ini biasa menjadi leading indicator untuk melihat sudah seberapa maju atau sudah seberapa kembali terrecover ekonomi yang selama ini terpukul akibat wabah virus corona. Kita melihat di Malaysia sendiri, GDP secara year on year di sini, ya untuk kuartal 1 dan kuartal kedua di sini, di kuartal keduanya akhirnya secara year on year terkontraksi 17,1% di sini. Angka pengangguran tentunya
berada di angka 4,9%. Inflasi juga dikatakan sudah mulai membaik di bulan Juli ini untuk Malaysia 0,7%. Kenapa? Karena tentunya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Malaysia untuk negaranya tidak sedikit, cukup banyak. Ada 14,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,3% PDB mereka. Nah, Anda perlu mengetahui bahwa jumlah stimulus yang diberikan setiap negara ini adalah berdasarkan berapa besar kekuatan ekonomi dan tentunya berapa besar jumlah penduduk yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, dan setelah mempertimbangkan hal tersebut, kemudian 4,3% PDB ini dikatakan sudah cukup dan sudah bisa mendorong kembali perekonomian di Malaysia yang saat ini dikatakan cukup terpukul. Tetapi bagaimana dengan kuartal ketiga? Ini masih menjadi pertanyaan bagi semua orang tentunya, karena kita melihat juga PMI manufaktur di bulan Juli untuk Malaysia sendiri sudah berada di level aman. Ternyata pandemi juga mempengaruhi ekonomi biasa dijadikan di standar negara-negara bahwa ASEAN, kalau di atas ya. 50 berarti Ada Malaysia, geliat ada manufaktur itu Filipina, sedang ekspansi atau ya. berkembang, dan di bawah 50 berarti sedang terkontraksi atau mengalami kemunduran. Sudah di 50 berarti diharapkan di kuartal ketiga bisa menjadi lebih baik. Begitu juga dengan di Filipina di sini yang dikatakan sudah resesi secara keseluruhan di sini, karena secara year on year GDP kuartal satunya minus 0,7% dan di kuartal ini kedua akan nanti kita diskusikan anak-anak ya. Ini salah satu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap keadaan ekonomi ya. Nanti akan ada lagi keadaan sosial, bidang budaya politik, nanti akan kita diskusikan. Paham ya, Nak ya? Ini tidak akan Bu Dewi teruskan sampai habis. Ini hanya contoh saja ya. Sekarang kita mulai ke sini, Nak. Anak-anak paham ya? Tadi permasalahan yang terjadi, pandemi ini juga sampai melibatkan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya politik pada negara-negara Asia Tenggara. Sudah terlihat, Nak, paparan Bu Dewi yang di sini? Yang diskusi Yuna, sudah terlihat? Sudah. Ya? Diskusi Yuna, aturannya kita menuju Google Classroom nanti, diskusikan materinya dengan kelompok kalian, sajikan dengan menarik, tapi sebelumnya kita bentuk dulu kelompok satu, ada Dewi Anggraini, ada Putri Herliani, ada Atipa Nur Sahada, ada Citra Nurmala. Kelompok 2 sudah ada M. Rizky Abdillah Pintar, Rehan Putra Yunus, Dimas Diseptian, Nabila, Sophia, dan Ananda. Berarti kelompoknya sudah terbentuk, anak-anak sudah bentuk kelompoknya sendiri. Kita ke Google Classroom. Lihat, Bu. Kita dibagi kelompok, kita diskusi yuk di sini. Anak-anak bisa menulis, ya. Anak-anak bisa menulis nanti di forumnya. Silakan diskusikan. Bu Dewi kasih waktu 5 menit ya atau 10 menit kalian diskusikan. Setelah itu tampilkan hasil PowerPoint kalian, ya. Kalian boleh menampilkan, ya. Siapa yang mau menampilkan tampilan pertamanya? Kelompok 1 tapi berurutan ya, Bu Dewi, berurutkan ya. Kelompok 1, silakan tampilkan presentasi yang tadi. Silakan. Siapa yang presentasikan? Saya, Bu. Menganalisis interaksi antar ruang sesudah pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekonomi pada masyarakat ASEAN. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN dikenal juga sebagai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN adalah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Berikut ini pengaruh kerja sama bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut MEA pada 2015. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antara negara-negara ASEAN. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja.
negara-negara Asia Tenggara terpukul dan menyusut tajam akibat pandemi virus corona atau COVID-19 terbaru. Thailand telah masuk resensi menyusul Singapura. Kondisi perekonomian negara-negara ASEAN ini terkuak dari berbagai laporan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Rata-rata data produk domestik bruto atau PDB negara-negara ASEAN periode April sampai Juni 2020 termasuk kuartal kedua menunjukkan penurunan. Sebut saja perekonomian Thailand menyusut sebanyak 12,2%. Ini merupakan kondisi terburuk sejak 1998. Ketika negara itu terlanda krisis finansial Asia, negara ini pun masuk jurang resesi. Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Thailand mengungkapkan kontraksi ekonomi yang mendorong resesi imbas dari pendorong utama perekonomian, yakni perdagangan dan pariwisata yang tertatih-tatih akibat pandemi virus corona. ACRF melibatkan seluruh pilar ASEAN, terutama pilar ekonomi dengan fokus pada penanganan dampak COVID-19 yang cepat dan fleksibel, serta memiliki beberapa fase yaitu reopening, recovery, dan resilient. Ada 5 strategi dalam ACRF yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra-ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya ialah negara-negara ASEAN ini terpukul dan ekonomi masyarakat menurun akibat pandemi virus corona yang belum ujung usai. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu, dari ini. Akan ditanggapi nanti ya, kelompok 1 ya. Ada dari siapa? Sebutkan nama. Kalau strategi seperti apa yang ada di ACRF? Silakan dijawab kelompok 1. Iya, oke. Strategi di dalam ACRF ada 5, yaitu pertama meningkatkan kesehatan, kedua ketahanan manusia, yang ketiga memaksimalkan potensi pasar intra-ASEAN, yang keempat mempercepat digitalisasi yang inklusif, yang terakhir memajukan menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Jelas Salwa? Jelas Bu, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya untuk kelompok 1? Saya Bu, Rehan dari kelompok 2 Bu. Ya, silakan Rehan. ARCF melibatkan seluruh pilar di ASEAN, terutama pilar ekonomi, dengan fokus pada penanganan COVID-19 yang cepat dan fleksibel, serta memiliki beberapa fase, yaitu apa ini? Beberapa fase di ASEAN untuk mengungkap ini, pandemi ini ya, gitu ya? Ya. Untuk menuntaskan pandemi ini di ASEAN, masalah ekonomi kira-kira apa saja yang akan dilakukan? Silakan, kelompok 1. Reopening, recovery, dan resilient, Bu. Oh, ya. Reopening, recovery, dan resilient. Artinya apa? Pembukaan kembali, pemulihan, dan ketahanan. Ya, pintar. Ya. Nah, itu berarti ekonomi bisa bertahan seperti itu ketika negara memberikan itu pertahanannya, ya pertahanan pangan terutama ya. Bagi mereka yang terdampak COVID, bisalah diberi bantuan ya. Seperti itu ya, betul, pintar Nak. Jelas kelompok 1? Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bu Dewi langsung ke kelompok 2. Sudah selesai kelompok 1 Nak? Pintar. Ya, pengaruh ekonomi, ya itulah negara salah satunya memberikan bantuan ya, bantuan berupa finansial atau berupa bantuan sandang pangannya ya. Oke, berikutnya Bu Dewi kasih kesempatan untuk kelompok 2, pengaruh pandemi COVID di bidang sosial. Evaluasi interaksi sosial sesudah pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan sosial pada masyarakat dan ASEAN. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Pengaruh interaksi sosial terhadap sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan melalui interaksi sosial. Manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial.
Dampak COVID di interaksi sosial. Di masyarakat jarang adanya gotong royong atau musyawarah, tapi mungkin semua masyarakat bekerja sama untuk membantu warga lainnya yang sedang isolma. Kalau di ASEAN, kepala pemerintah tidak dapat bertemu untuk membahas kerjasama contoh interaksi sosial sesudah pandemi. Di masyarakat mungkin dapat melakukan kembali kegiatan seperti gotong royong, melakukan kegiatan sosial, sekolah tatap muka. Di ASEAN, semua kepala pemerintah ASEAN dapat bertemu dan membahas kembali kerjasama di bidang sosial. Intinya adalah semua kegiatan berpengaruh di bidang sosial akan membaik atau seperti semula, namun secara bertahap. Sekian dari kelompok 2, berada kekurangan mohon dimaafkan. Kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, ada pertanyaan dari untuk kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah setelah pandemi membutuhkan waktu supaya keadaan interaksi sosial membaik? Tentu saja. Pastinya masyarakat perlu waktu untuk terbiasa dengan peraturan baru seperti contohnya mematuhi program kesehatan yang telah ditetapkan. Dimas jawabnya akan membaik kalau masyarakat mengikuti itu protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, ya, yang tadi Bu Dewi bilang tadi 6M. Sehingga nanti akan terjalin lah gotong royong lagi, tatap muka lagi. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya dari kelompok 3 mau nanya, apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat? Harus dilakukan untuk menciptakan ketertiban adalah saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Menghargai, kerjasama, rukun. Jadi tidak terjadilah slack, tidak terjadilah perselisihan di antara masyarakat Indonesia, masyarakat ASEAN, ya. Jadi saling menghargai. Oke, diskusinya sudah selesai. Terima kasih, Nak. Ya, diskusinya baik. Sekarang dari pembelajaran tadi, siapa yang ingin menyimpulkan materi, Nak? Ya, ada pengertian ASEAN, ada pengaruh letak astronomis dan geografis ASEAN, ada penyebaran COVID di ASEAN. Silakan. Tanpa terasa loh, Nak, pembelajaran kita sudah hampir mau 2 jam pelajaran. Yuk, silakan disimpulkan, Nak. Pengertian ASEAN Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara melalui deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Terus berikutnya, ada lagi pengaruh letak astronomis dan geografis ASEAN. Letak astronomis ASEAN pun berdampak pada curah hujan yang turun. Wilayah Asia Tenggara akan memiliki curah hujan tinggi di sebagian besar wilayahnya, sehingga banyak terbentuknya wilayah hujan tropis. Pengaruh letak geografis negara ASEAN banyak berdagang di negara-negara ASEAN, beragamnya budaya yang masuk dan berkembang. Ya, itu berdasarkan letak astronomis tadi curah hujannya tinggi, beriklim tropis. Kalau geografis karena kita terletak di Samudra Hindia dan Pasifik, banyak pedagang-pedagang yang singgah ke Singapura, salah satu negara ASEAN, ya, sehingga berdampaklah devisa negara kita bertambah atau negara-negara Asia Tenggara bertambah. Berikutnya, Saya, Bu. Ya. Penyebaran COVID di ASEAN. Ya. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di urutan pertama negara ASEAN dengan kasus infeksi COVID-19 terbanyak. Oke. Yang paling sedikit, Vietnam menjadi negara yang cukup berhasil menekan pandemi virus corona COVID-19. Oke. Kabarnya, untuk pertama kali, Vietnam mencatatkan 0 kasus baru corona COVID-19. Vietnam menyatakan sejak 15 hari terakhir, mereka belum menemukan ada kasus infeksi baru atau 0 kasus positif corona dan 0 kasus kematian. Seperti itu ya, Nak. Kesimpulan kita pembelajaran kali ini, Bu Dewi harap kalian paham. Bu Dewi tanya, Nak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya. Pengalaman baru apa yang didapat hari ini? Kita bisa mengerti apa itu ASEAN, sama letak geografis, sama astronomis ASEAN, Bu. Ya, selain letak, kita juga tadi bisa ya bekerja sama dalam diskusi, ya. Nah, nilai-nilai apa yang bisa diambil dalam pembelajaran kali ini, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Sama. Nilai-nilainya itu bukan Indonesia saja mengalami dampak ekonomi, sosial, budaya, politik, ternyata negara lain juga mengalami hal yang sama.
Iya betul ya, kan hanya kita tapi dampak-dampak pandemi Covid ternyata sangat meluas sampai ke se-Asia Tenggara bahkan dunia ya. Insyaallah pandemi ini cepat berlalu, Asia Tenggara kuat untuk menangani ini semua ya. Sekarang Bu Dewi kembali ke postes, anak-anak siapkan perangkatnya, yuk kita siapkan postesnya karena kita sudah belajar ya. Join myquizzes.com 606 095 nah. Siap ya, Bu Dewi mulai ya. Sebagian besar wilayah di Asia Tenggara mempunyai iklim dingin, subtropis, tropis, atau sedang. Ya, rata-rata tropis. Nah, berikutnya. 1, 2, 3. Negara di kawasan Asia Tenggara yang sering mengalami gempa dan gunung meletus. Oke, Indonesia dan Filipina. Oke. Yang terakhir, nak. Perhatikan negara-negara berikut. Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, negara yang terbentuk kepulauan ditunjukkan oleh nomor. Oke. Ya, betul. 1, 3, dan 5. Selesai, Bu Dewi. Kuisnya berakhir. Siapa papan peringkatnya? Nomor 1-nya ada Atifa Nursada. Ya, selamat. Dengar Bu Dewi ini, nak nih. Sudah selesai semua nih kita ya. Setelah selesai kalian postes, rencana tindak lanjutnya promosikan produksi dalam negeri kita ke media sosial ya nak ya, buat dokumentasinya kegiatan social distancing kalian di masa pandemi. Itu ya. Kalau sudah paham semua, mari kita berdoa yuk anak-anak, karena waktu kita sudah habis nih. Tapi supaya nggak pegel sebelum berdoa, ini deh Bu Dewi deh, kita gerak-gerak dulu yuk. Yuk kita gerak yuk biar nggak terlalu capek. Terlihat tidak? Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran kali ini. Senang belajar dengan kalian. Bu Dewi juga senang. Kalian juga Bu Dewi harap senang. Berdoa yuk untuk menutup pelajaran kali ini. Sebelum menutup kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran kali ini lancar dan Bu Dewi senang anak-anak berdiskusi dengan kerjasama, sudah bisa menjawab, kita sudah ke Google Classroom. Terima kasih. Bu Dewi ucapkan salam sehat selalu, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja ya. Terima kasih Bu Dewi ucapkan, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.